Jika Anda seorang pria di atas usia 60 tahun, saya ingin Anda mendengarkan saya dengan saksama karena apa yang akan saya sampaikan mungkin akan mengubah cara Anda berpikir tentang penuaan dan keintiman. Disfungsi ereksi bukanlah vonis seumur hidup. Hal itu tidak terhindarkan. Dan berbeda dari apa yang selama ini Anda yakini, itu bukan sekadar akibat dari bertambahnya usia. Bagaimana jika saya katakan alasan sebenarnya mengapa ereksi Anda tidak seperti dulu lagi bisa tersembunyi dalam cara Anda makan, cara Anda tidur, dan bahkan cara Anda berjalan? Saya Dr. Siti Nurhayati, seorang ahli urologi dan pakar kesehatan pria dengan pengalaman lebih dari 3 dekade membantu pria seperti Anda. Saya telah menghabiskan hidup saya mempelajari ilmu penuaan, testosteron, dan performa seksual. Dan selama itu, saya telah menemukan sesuatu yang sederhana sekaligus mendalam. Kebanyakan pria berfokus pada pengobatan, pada pil, pada produk, tetapi sangat sedikit yang berfokus pada kebiasaan mereka. Padahal penelitian terbaru dan pengalaman nyata, saya menunjukkan bahwa 5 kebiasaan sehari-hari dapat secara dramatis meningkatkan kekuatan ereksi, aliran darah, dan kepercayaan diri. Anda sudah memiliki kebiasaan-kebiasaan ini dalam hidup Anda. Anda hanya belum menggunakannya dengan cara yang benar. Dalam video ini saya akan mengungkapkan apa saja kelima kebiasaan itu dan mengapa salah satunya sesuatu yang mungkin Anda lakukan setiap hari secara diam-diam bekerja melawan ereksi Anda tanpa Anda sadari. Memperbaikinya bisa membuka perubahan besar dalam cara Anda merasa dan berkinerja. Jadi tetaplah bersama saya karena apa yang akan Anda pelajari mungkin akan mengembalikan bagian dari diri Anda yang Anda pikir telah hilang. Sebelum kita mulai, jika Anda belum berlangganan, saya mendorong Anda untuk melakukannya sekarang dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah ketinggalan tips kesehatan lain yang dirancang khusus untuk membantu Anda tetap kuat, percaya diri, dan memegang kendali seiring bertambahnya usia. Dan jika pesan ini beresonansi dengan Anda, ketik angka 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik angka 0. Saya di sini untuk belajar dari Anda dan membuat setiap video lebih baik, lebih bermanfaat, dan lebih personal. Sekarang setelah Anda memahami akar masalah yang sebenarnya dan bahwa perubahan tidak hanya mungkin tetapi juga dalam jangkauan Anda, mari kita selami kebiasaan pertama. Yang satu ini mungkin tampak sederhana, bahkan terlalu sederhana, tetapi jangan biarkan itu menipu Anda. Ini didukung oleh ilmu pengetahuan yang kuat. Dan bagi banyak pasien saya, ini adalah titik baliknya. Kebiasaan nomor 1 adalah tentang bagaimana Anda bergerak. Khususnya, bagaimana Anda berjalan. Kebiasaan 1, berjalanlah seolah hidup Anda bergantung padanya. Karena mungkin memang begitu. Saya tidak akan pernah lupa salah satu pasien saya, Tom, 68 tahun, seorang pensiunan secara umum sehat, tetapi diam-diam berjuang dengan sesuatu yang terlalu memalukan untuk ia katakan. Kata-katanya lembut. Hampir seperti meminta maaf dok, saya merasa tidak menjadi diri saya lagi. Dia tidak berbicara tentang nyeri dada atau kolesterol. Maksudnya di kamar tidur. Yang paling mengejutkannya bukanlah karena saya tidak langsung menyarankan resep obat. Melainkan karena saya menanyakan satu pertanyaan sederhana. Seberapa cepat Anda berjalan? Dia tertawa mengira saya bercanda tetapi saya tidak bercanda. Kenyataannya adalah kecepatan berjalan Anda dapat mengungkapkan lebih banyak tentang kesehatan vaskular dan seksual Anda daripada kebanyakan tes darah. Sebuah studi baru-baru ini menemukan bahwa pria yang meningkatkan kecepatan berjalan mereka hanya 1 meter per jam tanpa mengubah hal lain memiliki risiko disfungsi ereksi 76% lebih rendah. Itu bukan perbaikan kecil. Itu adalah pergeseran total dalam cara tubuh Anda mengalirkan darah, menjaga tekanan, dan merespons rangsangan. Lihat, kaki Anda bukan hanya untuk membawa Anda dari satu ruangan ke ruangan lain. Kaki adalah bagian dari sistem kuat yang memompa darah kembali ke atas melalui tubuh Anda, termasuk ke daerah panggul. Ketika Anda berjalan cepat lebih dari 4 mil per jam, Anda tidak hanya meningkatkan sirkulasi, Anda juga melatih mekanisme yang mendukung ereksi yang sehat, kuat, dan konsisten. Saya memberitahu Tom apa yang akan saya katakan kepada Anda. Mulailah dari yang kecil.
Berjalanlah setiap hari tetapi bukan seperti Anda sedang berkeliling di toko kelontong. Berjalanlah dengan tujuan, dengan ritme, dengan energi. Tindakan sederhana ini memberitahu tubuh Anda, saya masih hidup dan saya masih peduli. Dalam beberapa minggu, Tom tidak hanya merasa lebih kuat secara fisik. Dia berkata, "Dok, saya merasa seperti pria lagi. Anda tidak memerlukan treadmill atau jam tangan mewah. Hanya sepasang sepatu yang bagus dan keputusan untuk hadir bagi diri sendiri." Dan sementara berjalan mungkin tampak seperti jawaban yang jelas. Apa yang akan kita bicarakan selanjutnya seringkali tidak diperhatikan. Dan itu mungkin menjadi alasan mengapa tubuh Anda tidak bisa menahan darah di tempat yang paling penting. Bersiaplah untuk kebiasaan nomor 2 karena yang satu ini langsung menuju ke fondasi kekuatan seksual Anda. Jika Anda masih di sini dan pesan ini beresonansi dengan Anda, ketik angka 1 di kolom komentar untuk memberitahu saya bahwa Anda masih bersama saya dan bahwa ini penting bagi Anda. Sekarang, mari kita lanjutkan dan selami kebiasaan kedua yang dapat membuat perbedaan nyata dalam hidup Anda. Kebiasaan 2, peregangan pagi 10 menit yang menargetkan aliran darah di bawah pinggang. Ada sesuatu yang saya harap setiap pria di atas 60 tahun tahu. Kekuatan di kamar tidur tidak dimulai dengan testosteron, itu dimulai dengan fondasi Anda. Dan yang saya maksud dengan fondasi adalah otot-otot yang tidak bisa Anda lihat di cermin tetapi mengendalikan segalanya di bawah pinggang Anda. Izinkan saya berbagi sebuah cerita. Seorang pasien saya, Harold, 72 tahun, datang dengan frustrasi. "Dok, saya sudah berjalan, saya sudah mengubah cara makan saya, tetapi rasanya tubuh saya tetap tidak mau bekerja sama pada saat yang paling penting." Saya bertanya apakah dia pernah melakukan latihan dasar panggul. Dia menatap saya dengan tatapan kosong. "Maksud Anda seperti senam Kegel? Bukankah itu hanya untuk wanita?" Itu adalah salah satu kesalahpahaman terbesar di luar sana. Otot-otot dasar panggul Anda, terutama kelompok yang disebut bulbocavernosus dan ischiocavernosus, terlibat langsung dalam mencapai dan mempertahankan ereksi. Otot-otot ini bertanggung jawab untuk mengunci darah di dalam penis dan menciptakan perasaan kuat dan kaku saat terangsang. Ketika otot-otot ini lemah, darah bocor keluar terlalu cepat. Ini bukan hanya tentang menjadi keras, ini tentang tetap keras. Saya menyuruh Harold untuk memulai dengan sederhana. Setiap pagi sambil menyikat gigi, lakukan 10 kontraksi lambat pada otot panggul. Kencangkan seolah-olah Anda mencoba menghentikan aliran urin di tengah jalan. Tahan selama 5 detik, rileks dan ulangi 10 menit sehari. Itu saja. Setelah sekitar 3 minggu, Harold kembali dengan senyum yang belum pernah saya lihat sebelumnya. "Dok," katanya, "saya tidak menyangka gerakan sekecil itu bisa membuat perbedaan besar. Tapi sekarang saya bangun dengan ereksi pagi lagi. Sudah bertahun-tahun." Itulah kekuatan menghubungkan kembali dengan otot-otot yang kebanyakan dari kita lupakan keberadaannya. Ini halus pribadi tetapi sangat kuat, terutama bagi pria yang ingin mendapatkan kembali. Tidak hanya fungsi, tetapi juga rasa kontrol. Keindahan dari kebiasaan ini adalah tidak ada yang perlu tahu Anda melakukannya. Anda tidak memerlukan peralatan, hanya niat, konsistensi, dan beberapa menit yang tenang setiap pagi untuk kembali menyetel tubuh Anda. Sekarang, sementara otot Anda adalah mesinnya, apa yang Anda berikan sebagai bahan bakar sama pentingnya. Karena kebiasaan berikutnya bukanlah sesuatu yang Anda lakukan saat bergerak. Ini adalah sesuatu yang Anda letakkan di piring Anda. Dan kebenaran yang mengejutkan, satu perubahan sederhana dalam jadwal makan, Anda bisa mengubah segalanya tentang bagaimana tubuh Anda berkinerja di balik pintu tertutup. Kebiasaan 3, makan untuk performa, terutama sebelum makan malam. Saya tidak bisa menghitung berapa banyak pria yang saya temui yang menghabiskan bertahun-tahun mencoba memperbaiki ereksi mereka dengan pil, hanya untuk mengabaikan salah satu alat paling kuat yang sudah mereka gunakan 3 kali sehari. Makanan. Apa yang Anda makan dan yang sama pentingnya, kapan Anda makan memainkan peran langsung dalam kemampuan Anda untuk berkinerja. Salah satu pasien lama saya, Richard, 66 tahun, datang setelah berjuang dengan energi rendah, penambahan berat badan, dan ereksi yang lebih lembek.
Dia tidak makan makanan sampah, setidaknya tidak menurut standar saat ini. Tapi seperti kebanyakan orang, porsi makan terbesarnya adalah di malam hari, biasanya setelah jam 7.30 malam. Sepiring besar pasta, mungkin segelas anggur, diikuti dengan menonton TV dan tidur. Terdengar akrab? Inilah masalahnya. Ketika Anda makan makanan berat di malam hari, tubuh Anda beralih ke mode penyimpanan. Insulin Anda melonjak, testosteron Anda turun, dan pembuluh darah Anda tidak rileks sebagaimana mestinya. Semua itu secara langsung mengganggu nitrat oksida, molekul yang memungkinkan pembuluh darah Anda melebar dan menciptakan aliran darah yang kuat ke penis. Jadi saya meminta Richard untuk membuat satu perubahan sederhana, makan porsi terbesarnya saat makan siang, dan jaga agar makan malam tetap ringan dan lebih awal, sebaiknya sebelum jam 6.30 sore. Dalam beberapa minggu, tidak hanya energinya meningkat, tetapi ia juga mulai memperhatikan ereksi yang lebih kencang dan lebih sedikit episode keadaan di antara yang membuat frustrasi, di mana hasrat ada tetapi performa tidak mengikuti. Ini bukan tentang memotong semua makanan yang Anda nikmati. Ini tentang memberi tubuh Anda waktu yang dibutuhkan untuk mendukung hormon, sirkulasi, dan fungsi seksual. Anggap makanan sebagai bahan bakar dan waktu sebagai pengapian. Dan sementara nutrisi meletakkan dasar, kebiasaan berikutnya adalah apa yang membangun kembali Anda setiap malam dari dalam keluar. Anda bisa berjalan lebih cepat, makan lebih cerdas, bahkan melakukan latihan pagi Anda. Tetapi jika Anda melewatkan bagian berikutnya ini, kemajuan Anda mungkin akan terhenti. Mari kita bicara tentang apa yang terjadi saat Anda tidur dan apa yang mungkin secara diam-diam menyabotase performa Anda tanpa Anda sadari. Kebiasaan 4, perbaiki sabotase tidur yang tersembunyi. Balikan DE sembari Anda beristirahat. Salah satu cara yang paling diabaikan dan paling kuat untuk meningkatkan ereksi Anda terjadi saat Anda bahkan tidak sadar. Tidur bukan hanya istirahat. Bagi pria, terutama mereka yang berusia 60-an ke atas, tidur adalah saat tubuh membangun kembali, menyeimbangkan hormon, dan memulihkan aliran darah. Saat itulah testosteron diproduksi. Saat itulah sistem saraf Anda diatur ulang. Dan saat itulah tubuh Anda berlatih ereksi. Ya, bahkan ketika Anda tidak menyadarinya, saya ingat seorang pria bernama Dennis, 70 tahun, masih bekerja paruh waktu, tajam seperti pisau, tetapi menderita kelelahan kronis dan masalah ereksi yang berkelanjutan. Saya tidak merasa tidur saya buruk, katanya kepada saya. Tapi saya bangun dengan lelah dan saya tidak ingat kapan terakhir kali saya mengalami ereksi yang kuat di pagi hari. Kami melakukan studi tidur. Apa yang kami temukan adalah sesuatu yang terlalu sering saya lihat. Apnea tidur yang tidak terdiagnosis. Kadar oksigennya turun di malam hari, otaknya terus-menerus terbangun cukup untuk memutus siklus tidur nyenyak, dan testosteronnya tidak pernah memiliki kesempatan untuk pulih sepenuhnya. Hasilnya kesehatan seksualnya perlahan-lahan merosot tanpa tanda-tanda peringatan yang jelas. Setelah Dennis mulai menggunakan mesin CPAP dan berkomitmen pada rutinitas malam yang lebih baik, tidak ada layar 1 jam sebelum tidur, tidak ada alkohol setelah makan malam, waktu tidur dan bangun yang konsisten hasilnya luar biasa. Dalam beberapa minggu, ia merasa lebih jernih, lebih berenergi, dan ereksi pagi itu. Mereka kembali lebih kuat dari yang pernah ada selama bertahun-tahun. Tidur yang buruk mencuri vitalitas Anda secara diam-diam dari waktu ke waktu. Memperbaikinya tidak selalu dramatis, tetapi sangat efektif. Dan sekarang kita telah membahas apa yang dilakukan tubuh Anda saat tidur. Ada satu kebiasaan terakhir yang perlu kita bicarakan. Yang satu ini berbeda. Ini bukan fisik, ini bukan hormonal. Tetapi bagi banyak pria, ini adalah mata rantai yang hilang antara tahu mereka bisa berkinerja dan benar-benar merasa menjadi diri mereka sendiri lagi. Kebiasaan 5. Terhubung kembali melalui sentuhan tanpa tekanan. Ada sesuatu yang jarang dibicarakan di ruang praktik dokter, tetapi ini adalah sesuatu yang saya lihat pada hampir setiap pria yang masuk ke ruangan saya dengan kekhawatiran tentang performanya. Ini bukan fisik, ini bukan hormonal, ini emosional.
Ini adalah tekanan diam-diam yang diletakkan pria pada diri mereka sendiri untuk selalu siap, selalu berkinerja, selalu memberikan hasil. Saya punya seorang pasien Alan 74 tahun yang datang setelah istrinya mendorongnya untuk menemui saya. Dia berkata, "Dok, kami masih dekat, kami masih saling peduli." Tapi setiap kali keadaan mulai menjadi intim, saya membeku. Saya merasakan tekanan ini seolah-olah saya harus berkinerja, dan jika saya tidak bisa, saya hanya menutup diri. Alan tidak sendirian. Faktanya, banyak pria yang sehat secara fisik masih berjuang di kamar tidur, bukan karena tubuh mereka tidak berfungsi, tetapi karena pikiran mereka dibanjiri stres, rasa malu, atau kecemasan tentang apakah mereka akan berfungsi. Kebiasaan ini bukan tentang olahraga atau tidur atau diet. Ini tentang belajar untuk terhubung kembali melalui sentuhan dan kedekatan tanpa menjadikan performa sebagai tujuan. Saya meminta Alan untuk memulai dengan perlahan, tanpa tekanan, tanpa ekspektasi. Cukup habiskan waktu dengan istrinya, saling berpelukan, berbicara, bersentuhan tanpa mencoba membuat sesuatu terjadi. Biarkan keintiman kembali tanpa urgensi. Seiring waktu, sesuatu bergeser. Saat tekanan memudar, kepercayaan dirinya mulai kembali. Dan dengan itu, ereksinya pun kembali. Secara alami, tanpa obat dan tanpa paksaan. Ada sesuatu yang kuat dalam menciptakan ruang di mana keintiman tidak harus mengarah kemanapun secara spesifik. Ini memungkinkan sistem saraf Anda untuk rileks, hormon stres Anda untuk tenang, dan tubuh Anda untuk merespon seperti yang dirancang. Ketika seorang pria merasa aman secara emosional dan terhubung, tubuhnya seringkali mengikuti. Saya telah melihat ini berulang kali. Terkadang jalan paling efektif menuju penyembuhan bukanlah dengan mendorong lebih keras, tetapi dengan melepaskan tekanan sepenuhnya. Jadi saat Anda memikirkan hidup Anda sendiri, hubungan Anda sendiri, tanyakan pada diri sendiri. Kapan terakhir kali keintiman terasa mudah, tidak terburu-buru, bebas dari ekspektasi? Jika sudah lama, mungkin inilah saatnya untuk melepaskan kebutuhan untuk berkinerja dan menemukan kembali kekuatan dari sekadar menjadi dekat. Sekarang kita telah membahas 5 kebiasaan, 5 pergeseran harian yang ketika dipraktikkan dengan konsisten, benar-benar dapat membentuk kembali kesehatan seksual Anda dan mengembalikan apa yang Anda pikir telah hilang. Tapi sebelum kita selesai, saya ingin meninggalkan Anda dengan sesuatu yang bahkan lebih penting daripada kebiasaan itu sendiri. Karena semua ini tidak akan berarti jika Anda tidak mengerti apa yang sebenarnya dipertaruhkan dan seberapa besar kekuatan yang masih Anda miliki untuk berubah. Mari kita bicarakan itu sekarang. Kesimpulan. Jika Anda telah sampai sejauh ini, saya ingin meluangkan waktu sejenak untuk berbicara kepada Anda, bukan hanya sebagai dokter, tetapi sebagai seseorang yang sangat memahami bagaimana rasanya menjadi tua. Perubahan-perubahan halus, frustrasi yang mungkin tidak Anda katakan dengan lantang, perasaan bahwa tubuh Anda tidak bekerja sama dengan pria yang masih Anda rasakan di dalam diri Anda. Dan jika Anda diam-diam berjuang melawan hilangnya vitalitas seksual Anda secara perlahan, saya ingin Anda tahu, tidak ada yang salah dengan diri Anda. Anda belum melewati masa jaya Anda. Dan yang terpenting, Anda tidak sendirian. Selama bertahun-tahun saya di dunia kedokteran, saya telah melihat betapa kuatnya perubahan kecil yang disengaja, terutama ketika dilakukan secara konsisten. Hari ini kita telah berbicara tentang 5 kebiasaan. 5 pilihan yang bisa Anda mulai buat hari ini yang tidak memerlukan resep perawatan invasif atau rutinitas yang rumit. Hanya tindakan harian yang didasarkan pada ilmu pengetahuan nyata dan dibuktikan oleh pria-pria nyata seperti Anda. Kita mulai dengan gerakan karena bagaimana Anda bergerak sepanjang hari itu penting. Berjalan lebih cepat, bahkan hanya sedikit, memicu reaksi berantai yang mendukung jantung Anda, pembuluh darah Anda, dan pada akhirnya ereksi Anda. Ini adalah sesuatu yang sangat sederhana, tetapi hasil yang saya lihat sungguh luar biasa. Saya telah melihat pria-pria yang yakin mereka sudah selesai mendapatkan kembali rasa kekuatan dan momentum hanya dengan mempercepat langkah mereka. Kemudian kita masuk lebih dalam secara harfiah dengan dasar panggul Anda. Kebanyakan pria bahkan tidak menyadari otot-otot ini ada, apalagi betapa pentingnya mereka.
Tetapi dengan hanya 10 menit sehari, Anda bisa mulai melatih kembali fondasi performa seksual Anda. Hasilnya mungkin tidak langsung, tetapi sangat berarti. Saya telah melihat pria-pria mendapatkan kembali kekencangan dan kepercayaan diri yang belum mereka rasakan selama bertahun-tahun, hanya karena mereka ingat untuk melenturkan otot-otot yang telah terlupakan. Lalu datanglah makanan, bukan hanya apa yang Anda makan, tetapi kapan. Menggeser porsi makan terbesar Anda ke waktu yang lebih awal di siang hari dan memberi tubuh Anda waktu untuk beristirahat di malam hari dapat membuat perbedaan yang mengejutkan dalam cara tubuh Anda mengatur gula darah, mendukung testosteron, dan mempertahankan energi. Tidak hanya di siang hari tetapi juga di saat-saat intim. Ini bukan tentang pembatasan, ini tentang ritme. Dan tubuh Anda berkembang dengan ritme. Tidur menyusul. Dan saya tidak bisa cukup menekankan ini. Tidur bukanlah kemewahan, ini adalah obat esensial. Jika Anda tidak mendapatkan istirahat yang nyenyak dan memulihkan, tubuh Anda tidak akan memiliki sumber daya untuk memperbaiki diri, untuk memproduksi testosteron, atau untuk mendukung kesehatan vaskular yang diperlukan untuk ereksi yang kuat dan tahan lama. Memperbaiki tidur Anda mungkin tidak terdengar seperti perubahan yang paling glamor, tetapi bagi banyak pria, itu adalah titik baliknya. Saya punya pasien yang berterima kasih kepada saya bukan hanya karena mereka berkinerja lebih baik, tetapi karena mereka merasa terjaga, hadir, dan hidup kembali. Dan akhirnya, kita berbicara tentang sesuatu yang tidak dapat diukur dalam grafik atau pemindaian, keintiman tanpa tekanan. Sisi emosional dari seks sering diabaikan dalam percakapan tentang kesehatan pria, tetapi itu sama pentingnya. Ketika Anda menghilangkan beban untuk berkinerja dan sebaliknya terhubung kembali melalui kepercayaan, sentuhan, dan kedekatan yang tenang, sesuatu mulai sembuh. Tidak hanya di tubuh Anda, tetapi juga di pikiran Anda. Banyak pria yang pernah bekerja dengan saya mengatakan bahwa ini adalah pergeseran yang paling kuat dari semuanya, bahwa mereka akhirnya merasa aman untuk menikmati keintiman lagi, alih-alih mengkhawatirkannya. Jadi, kemana Anda pergi dari sini? Anda mulai. Itu saja. Anda tidak perlu melakukan semuanya dengan sempurna. Anda tidak perlu mengubah hidup Anda dalam semalam, tetapi Anda perlu percaya bahwa perubahan masih mungkin terjadi, karena memang begitu. Jika Anda berusia 60, 70, bahkan 80 tahun, pesan ini untuk Anda. Jika Anda diam-diam hidup dengan rasa malu, kekecewaan, atau frustrasi, saya ingin Anda tahu sesuatu. Usia Anda tidak mendefinisikan nilai Anda. Masa lalu Anda tidak mendikte masa depan Anda. Dan kemampuan Anda untuk terhubung, untuk mencintai, dan untuk merasa seperti diri sendiri lagi masih sangat hidup. Saya telah bekerja dengan pria-pria yang telah putus asa. Pria-pria yang datang kepada saya sebagai pilihan terakhir. Dan saya telah menyaksikan mereka berjalan kembali ke dalam hubungan mereka, ke dalam kepercayaan diri mereka, dan ke dalam tubuh mereka sendiri. Lebih kuat, lebih stabil, lebih menjadi diri mereka sendiri daripada yang mereka rasakan selama bertahun-tahun. Bukan karena keajaiban, tetapi karena mereka hadir setiap hari, memilih satu kebiasaan pada satu waktu, dan terus berjalan. Anda bisa melakukan hal yang sama. Jadi ambil langkah pertama, mungkin itu adalah jalan kaki, mungkin itu latihan panggul, mungkin itu makan sedikit lebih awal. Apapun itu mulailah hari ini dan kemudian besok lakukan lagi. Ini bukan hanya tentang ereksi. Ini tentang merebut kembali vitalitas Anda, koneksi Anda, dan kegembiraan Anda. Anda masih punya banyak sisa hidup untuk dijalani. Pastikan itu adalah kehidupan di mana Anda merasa sepenuhnya hadir dalam pikiran, tubuh, dan hati. Anda pantas mendapatkan yang terbaik,